Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasinta dengan NIM 0801 1282530036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lampiran soal bab keempat, part 2 teman-teman. Yaitu tentang buatlah program menginput huruf, lalu program minta input pilihan, pilihan satu untuk segitiga mengarah ke atas, pilihan dua segitiga mengarah ke bawah, dan pilihan ketiga adalah belak tupat. Nah, sebelum kita membuat programnya, tentu kita harus tahu dulu nih logika dari program ini, teman-teman. Jadi sebenarnya program ini tuh untuk apa sih? Nah, program ini adalah program yang akan mengeksekusi input huruf yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam bentuk-bentuk di sini dalam tiga bentuk yaitu segitiga ke bawah, ke atas, dan belah ketupat teman-teman. Jadi misalnya nanti kita inputkan P nih teman-teman. Nah, dia akan memunculkan simbol-simbol dari A sampai P yang membentuk pola-pola dari ketiga pilihan ini teman-teman. Misalnya kita memasukkan P nih, kemudian kita pilih angka satu yaitu segitiga mengarah ke atas. Nah, nanti paling atas itu ada A, kemudian ada BB, ada CCC, terus sampai P teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma deskriptifnya. Pertama itu mulai, kemudian masukkan sebuah huruf. Nah, di sini itu dimasukkan ke variabel H ya teman-teman. Kemudian tampilkan menu pilihan. Ada tiga nih, ada segitiga atas, segitiga bawah, dan belah ketupat. Kemudian masukkan pilihan. Nah, pilihan ini antara 1, 2, dan 3 ya berarti teman-teman. Kemudian hitung jumlah baris. T, di mana H dikurang A. Nah, ini kenapa A di sini itu kita pakai tanda petik satu teman-teman? Nah, karena di sini kan kita ingin menampilkan karakter ya teman-teman. Oleh karena kita menggunakan tanda kutip satu. Tanda kutip satu. Iya, tanda kutip yang tunggal ya teman-teman, bukan tanda tanda petik ya teman-teman. Oke, karena kalau kita misalnya gini nih, nah gini, nah ini menandakan string teman-teman. Karena ini karakter, kita gunakan tanda petik yang seperti ini teman-teman. Kemudian, dia akan masuk ke pernyataan kondisi nih. Jika pilihan satu, tampilkan segitiga atas menggunakan huruf. Kemudian jika dua, tampilkan segitiga bawah menggunakan huruf. Jika pilihan ketiga, maka tampilkan belah ketupat dari gabungan segitiga atas dan segitiga yang bawah tadi. Kemudian algoritmanya selesai. Kita lanjut ke pseudocode-nya teman-teman. Nah, di sini tentunya pertama kita pesan variabelnya dulu. Misalnya itu yang pertama ada H, X, A. A ini di mana A karakter itu disimpan dalam A dengan tipe data char ya teman-teman. Kemudian variabel P, T, I, S, dan J itu bertipe integer. P nanti untuk pernyataan kondisinya. Kemudian T itu untuk ini ya teman-teman. Apa namanya untuk memprosesnya ya teman-teman. Kemudian I, S, dan J itu kita gunakan untuk inisialisasi dalam perulangannya. Oke, lanjut. Kita mulai nih dengan begin. Read H, berarti inputkan H. H tadi apa? Inputkan karakternya ya teman-teman. Huruf. Kemudian read P. P tadi apa? P itu pilihan ya teman-teman. Ada tiga pilihan, satu, dua, dan tiga. Makanya di sini ada if, else if, dan else if teman-teman. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Jika P sama dengan satu, maka H dikurang 2 ditambah satu itu akan dimasukkan ke variabel T. Kemudian kita akan masuk ke pernyataan perulangan. Untuk for itu N begin. For S to T begin, write, spasi, N. Nah, di pseudocode itu setiap ada perulangan kita awali dengan begin, statement setelahnya, kemudian diakhiri dengan N ya teman-teman. Setelah itu,
For J to T, begin A plus 1, masukkan ke dalam variabel X. Kemudian write X dan spasi. Kemudian N. Seterusnya seperti itu sampai di yang terakhir. Jika P sama dengan 3, maka terus ya sama ya teman-teman. Di sini dia akan mencetak belah ketupat. Nah iya, di sini kan tadi kan tidak terlalu panjang ya pada P sama dengan 1, P sama dengan 2. Kenapa pada P sama dengan 3 itu panjang sekali teman-teman? Sebenarnya tidak panjang sekali sih, tapi kenapa lebih panjang daripada P sama dengan 1 dan P sama dengan 2? Ya karena tadi teman-teman, kan P sama dengan 3 itu adalah simbol belah ketupat, di mana simbol belah ketupat ini adalah simbol segitiga atas dan bawah yang kita gabungkan kan. Oleh karena itu, em, kodenya lebih panjang teman-teman. Oke, kita lanjut ke flowchart. Nah, flowchartnya itu seperti ini. Lumayan ribet ya, tapi bisa kok. Bisa pusing. Nggak, bisa kok, beneran bisa. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita awali dengan start, menggunakan simbol oval. Kemudian masuk ke input. Input H dan P. Ini masuk. Nah, ini masuk ke pernyataan kondisi. P sama dengan 1. Jika P sama dengan 1 dan bernilai benar true, maka akan dihitung proses seperti ini. Kemudian akan masuk perulangan for. Kemudian akan masuk lagi perulangan for. Di sini kita ngulang terus sampai keluar. Ke sini kita masuk ke sini ke for yang lain yang selanjutnya lagi nih. Di sini kita masuk benar langsung cetak J++ terus ulang. Kalau udah kita keluar and line, kemudian kita masuk lagi pernyataan for yang pertama, yang I plus plus, berarti kita tambah lagi, kalau ini I sama dengan 0, berarti I sama dengan 1. Terus masuk lagi teman-teman, ulang, sampai keluar. Keluarnya di sini, kita keluar, terus, keluar di sini. Mana nih. Nah, ke N ya teman-teman. Nah, jadi masing-masing dari pernyataan kondisi ini akan berakhir di N ya teman-teman, jika for-nya itu sudah tidak memenuhi lagi. Pernyataan perulangannya itu sudah tidak memenuhi kondisi itu lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya codingannya. Sebelumnya ini sudah saya buat. Di sini tinggal di copy saja karena ini lumayan panjang ya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, baris pertama, kedua, dan ketiga itu untuk file header, untuk library, terus kemudian untuk fungsi utama. Kemudian kita masuk ke kurang buka dan tutupnya nih. Ini itu untuk mengawali dan mengakhiri statement ya teman-teman. Ini statementnya sebanyak ini. Tuh, semuanya ini. Semua yang dalam kurung kural buka dan tutup. Yang pertama itu adalah ini dari sini sampai sini. Oh, aduh. Oke. Itu adalah statementnya. Kita masukkan lagi nih, kita panggil variabelnya. Ini variabel H, X, kemudian A sama dengan karakter itu masuk ke variabel, masuk ke tipe data char. Kemudian selanjutnya ini masuk ke tipe data integer. Si A masukkan huruf, si in H masukkan huruf apa. Kemudian segitiga atas ini pilihannya. Nah, itu masuk ke pernyataan perulangan yang di sini teman-teman. Nah, jika kondisi itu P1 itu tidak memenuhi, misalnya pilihannya itu bukan satu ya, maka akan masuk ke pilihan kedua. Else if, ke pilihan apa itu namanya, alternatifnya ya teman-teman. Kondisi alternatif jika P sama dengan 2. Jika benar, maka akan dieksekusi nih statement di bawah if ini. Kemudian jika sudah di sini, itu if-nya ternyata P-nya itu bukan sama dengan 2 juga. Kemudian akan masuk ke yang terakhir yaitu ini dan melakukan pernyataan perulangan seperti yang di bawahnya ini. Kemudian program akan selesai. Nah, sekarang kita run ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Misalnya kita masukkan huruf apa nih? Kita masukkan huruf V. Kemudian enter. Nah, sekarang masukkan pilihan. Misalnya saya ingin pilihannya itu sedikit segitiga atas satu ya. Enter. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Oke.
Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.